Amperita, salah satu wilayah kecamatan di Kabupaten Sidrap, kini masih banyak warganya menganut kepercayaan Tuani Tolotang. Sekitar 5.000 warga di wilayah itu yang menganut kepercayaan yang sudah turun-temurun. Ini merupakan penganut terbesar kedua setelah penganut agama Islam yang jumlahnya lebih 200.000 jiwa. Pemerintah Indonesia yang hanya mengakui 5 agama, selebihnya dikategorikan sebagai kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Karena penganut Tolotang tidak mau disebut sebagai aliran kepercayaan, mereka menggabungkan diri pada agama Hindu. Itulah sampai sekarang dikenal dengan nama Hindu Tolotang. Penganut Tuani Tolotang ini juga mengenal adanya Tuhan. Mereka lebih mengenalnya dengan Dewata Sewae, Tuhan Yang Maha Esa, yang bergelar Patotoe. Patotoe diakui memiliki kekuatan yang lebih tinggi dari manusia, baik di dunia atas maupun dunia bawah. Dialah yang menciptakan alam dan seluruh isinya. Penganut Tolotang percaya bahwa manusia pertama di bumi ini sudah musnah. Adapun manusia yang hidup sekarang adalah manusia periode kedua setelah manusia pertama musnah. Suatu ketika, Patotoe tertidur lelap. Ketiga pengikutnya yang dipercayakan menjaganya, yakni Rukeleng, Rumah Makapong, dan Sengiang Jung, pergi mengembara ke dunia lain. Ketika mereka sampai di bumi, ketiganya melihat bahwa ada dunia kosong. Sekembalinya dari pengembaraan, ketiganya bertemu dengan Patotoe, lalu menceritakan pengalaman yang mereka saksikan bahwa masih ada dunia yang kosong. Mereka mengusulkan agar diutus seseorang untuk tinggal di dunia kosong itu. Rupanya Patotoe tertarik cerita itu. Patotoe lantas berunding dengan istrinya Datu Palinge dan seluruh pimpinan di negeri Kayangan. Setelah istrinya setuju, maka diutuslah Batara Guru turun ke bumi. Masyarakat sekarang menyebutnya Batara Guru sebagai Tumanurung. Setelah beberapa lama di bumi, Batara Guru merasa kesepian. Ia meminta agar diturunkan satu manusia lagi ke bumi. Maka turunlah Inyi Litimo, putri dari Riseleang. Batara Guru kemudian kawin dengan Inyi Litimo. Hasil perkawinannya membuahkan seorang putra, namanya Batara Letu. Setelah Batara Letu dewasa, ia kemudian dikawinkan dengan Datu Singe, putri dari Leurum Pesai. Hasil perkawinannya melahirkan 2 anak kembar, 1 putra dan 1 putri. Si putra bernama Saweri Gading, sedangkan si putri bernama Iten Riabeng. Tetapi hanya Saweri Gading yang diakui sebagai manusia yang luar biasa karena banyak memberikan ajaran dan lambang kepahlawanan. Saweri Gading kemudian kawin dengan Icu Dai, salah seorang putri raja dari Cina. Hasil perkawinannya membuahkan seorang anak, namanya Lagaligo. Pada masa Saweri Gading, negeri makin aman, penduduk sangat tunduk pada perintahnya. Setelah Saweri Gading meninggal, masyarakat tambah kacau. Terjadi pertengkaran di mana-mana sehingga banyak menelan korban. Peristiwa tersebut membuat Dewa Tai marah. Dewa lantas menyuruh semua manusia agar kembali ke asalnya, maka terjadilah dunia kosong. Setelah sekian lama dunia kosong, Patotoe kembali mengisi manusia di bumi ini sebagai generasi kedua. Manusia yang diturunkan oleh Patotoe inilah yang akan meneruskan keyakinan yang dianut oleh Saweri Gading sebelum dunia dikosongkan Patotoe. Manusia periode kedua yang diturunkan Dewata Patotoe ini tidak mengetahui betul keyakinan yang diajarkan oleh Saweri Gading dalam keyakinan penganut Tolotang. Ajaran Dewa Tai itu diturunkan sebagai wahyu. Wahyu dari Dewa Tai itu selanjutnya diturunkan pada Lapanaongi. Lapanaongi kembali mendengar suara dari atas Kayangan. Berhentilah bekerja, terimalah ini yang saya katakan. Akulah Dewa Tai yang berkuasa segala-galanya. Aku akan memberikan keyakinan
agar manusia selamat di dunia dan hari kemudian. Akulah Tuhanmu yang menciptakan dunia dan isinya. Keyakinan yang harus kamu anut adalah Tuani. Tetapi sebelum kuberikan wahyu, bersihkanlah dirimu. Setelah wahyu ini diterima, sebarkanlah pada anak cucumu. Suara itu turun 3 kali berturut-turut. Untuk membuktikan keyakinan yang diberikan itu, Dewa Tai kemudian membawa Lapanongi ke tanah 7 lapis dan ke langit 7 lapis untuk menyaksikan kekuasaan Dewa Tai pada 2 tempat, yakni Lipu Bonga yang merupakan tempat bagi orang-orang yang mengikuti perintah Dewa Tai menurut ajaran Toani, juga tempat orang-orang yang melanggar keyakinan Toani. Ajaran yang diterima oleh Lapanongi ini kemudian disebarkan pada penduduk hingga banyak pengikutnya. Pokok-pokok kepercayaan Tolotang yang diajarkan adalah Dewata Sewai, hari kiamat di hari kemudian, atau Lino Paimeng, yang menerima wahyu dari Dewa Tai Sewai, dan kitab suci atau Lontera. Hari kemudian terdapat di Lipu Bonga sebagai tempat orang-orang taat perintah Dewa Tai. Ajaran Tolotang sama sekali tidak mengenal konsep neraka. Nasib manusia sepenuhnya digantungkan pada Uwatta. Dalam ajaran Tolotang, pengikutnya dituntut mengakui adanya mola laleng, yakni kewajiban yang harus dijalankan oleh pengikutnya. Kewajiban yang dimaksud adalah Mapianre Inanre, yakni persembahan nasi atau makanan yang dipersembahkan dalam upacara ritus dengan cara menyerahkan daun sirih dan nasi lengkap dengan lauk pauk ke rumah Uwa atau Uwatta. Tudang Sipulung, yakni duduk berkumpul bersama melakukan ritus guna meminta keselamatan pada Dewata. Sipulung berkumpul sekali setahun untuk melaksanakan ritus tertentu di kuburan Ipa Bere di Perinyameng. Biasanya dilakukan setelah panen sawah tadah hujan. Menyangkut kejadian manusia, Tolotang juga mengenal ada 4 unsur kejadian manusia, yakni tanah, air, api, dan angin. Dalam acara ritual, keempat unsur tersebut dimanifestasikan pada 4 jenis makanan yang lebih dikenal dengan istilah Sokopatan Rupa, yakni nasi putih diibaratkan air, nasi merah diibaratkan api, nasi kuning diibaratkan angin, dan nasi hitam diibaratkan tanah. Itulah sebabnya setiap upacara Mapianre atau Mapano Bulu sesajiannya terdiri dari Sokopatan Rupa. Sebelum Lapanongi meninggal, ia sempat berpesan untuk meneruskan ajaran yang ia terima dari Dewa Tai dan meminta agar pengikutnya berziarah ke kuburannya sekali setahun. Itulah sebabnya kuburan Lapanongi telah banyak disiarahi pengikutnya setiap saat. Penganut agama Tolotang ini sempat berkembang, tetapi pada abad ke-16 ketika Islam berpengaruh di beberapa kerajaan di Sulawesi Selatan, pada tahun 1609 ada Tuang Sidendring, Lapatiroi dan mantunya Lapak Kalongi secara resmi menerima Islam sebagai agamanya dan menjadikannya sebagai agama kerajaan. Pengaruh Islam terus berkembang sehingga banyak masyarakat yang tadinya menganut Hindu Tolotang beralih ke agama Islam. Hingga kini, sekitar 98% warga Sidrap memeluk agama Islam. Mungkin cukup untuk konten kali ini membahas tentang Lapanongi, pendiri Tuani Tolotang di Amparita. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Tetap ikuti konten-konten kami selanjutnya. Mari berwisata sejarah dan budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.